Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Kuat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan Prodi Pemasaran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran akan mempresentasikan rencana bisnis yang telah kami susun. Boleh di next. Nah, untuk anggota kelompok 4 sendiri itu ada saya sendiri, yaitu Rehan, jurnalis soal Palestina, dengan NPM 001. Lalu ada dua rekan saya, yaitu Noval Eka Firdaus dengan NPM 030, dan juga Ahmad Arya Bagaskara dengan NPM 003. Nah, untuk table of content sendiri, secara garis besar itu dibagi dua. Yang pertama itu ada business profile, yang dimana business profile ini adalah penjelasan singkat tentang bisnis di Gimar Academy yang telah kami susun. Lalu di business profile ini terbagi menjadi empat, ada business description, lalu ada visi misi, lalu ada logo dan nama bisnis yang telah kami susun, dan juga ada produk dari bisnis. Nah, untuk yang kedua ini ada analisis bisnis. Nah, untuk di Gemar Academy ini kita menggunakan tiga metode analisis. Yang pertama ada design thinking, lalu ada BMC dan juga TOWS analisis. Oke, yang pertama kami akan coba untuk menjelaskan bisnis profile terlebih dahulu. Nah, jadi latar belakang kami untuk menyusun bisnis plan ini adalah jadi dalam era digital yang terus berkembang, pemasaran online telah menjadi faktor penting dalam kesuksesan bisnis. Perkembangan teknologi dan pergeseran perilaku konsumen telah mendorong perusahaan dan individu untuk menguasai keterampilan pemasaran digital guna mencapai tujuan mereka. Namun, banyak individu, terutama pelaku usaha pemula, pemilik bisnis skala menengah, profesional pemasaran, dan tidak terkecuali dengan mahasiswa menghadapi kendala dalam mempelajari dan mengimplementasikan pemasaran digital. Mereka seringkali kesulitan mengakses pengetahuan yang tepat, kurangnya arahan praktis, dan kurangnya kesempatan untuk berdiskusi dengan ahli di bidang tersebut. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, kami bertiga menciptakan sebuah platform kelas online digital marketing yang hadir sebagai solusi yang komprehensif dan terjangkau. Nah, jadi secara singkat, bisnis deskripsi ini seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, nama bisnisnya adalah Digimart Academy yang merupakan singkatan dari Digital Marketing Academy. Lalu tipe dari produk ini merupakan service atau bergerak di bidang jasa, yaitu Digital Marketing Bootcamp. Nah, visi dan misi dari Digimart Academy itu adalah yang pertama visi, yaitu menciptakan ekosistem pemasaran digital yang lebih baik untuk semua orang. Lalu untuk mencapai visi tersebut, tentunya kami mempunyai misi, yaitu menawarkan bootcamp pemasaran digital yang terjangkau untuk semua kelas ekonomi. Nah, lalu selanjutnya kami akan coba jelaskan company logo dan juga namanya sendiri. Nah, jadi bisa dilihat bahwa nama dari bisnisnya adalah Digimar Academy. Lalu untuk filosofi logonya itu terdiri dari dua huruf yaitu D dan juga A. Nah, untuk yang huruf D ini menggunakan biru tua yang melambangkan profesionalisme dan dapat dipercaya. Sedangkan huruf A itu berupa warna kuning tua yang berarti bersinar meski kita berada di masa tergelap. Nah, lalu untuk namanya sendiri Digimar Academy itu diambil dari dua kata. Digimar yang artinya digital marketing dan akademi yang artinya tempat untuk belajar. Nah, dunia pemasaran digital sangat luas dan terbagi menjadi banyak bagian. Oke, selanjutnya di sini ada company produk berdasarkan dari kesulitannya. Nah, kami membagi menjadi tiga, yaitu untuk beginner, businessman, dan profesional. Nah, untuk beginner ini adalah bagi mereka yang tidak tahu menau dan tidak tahu sama sekali tentang
digital marketing. Sedangkan untuk bisnismen yaitu bagi mereka yang memiliki bisnis atau bekerja untuk bisnis. Sedangkan untuk profesional adalah bagi mereka yang bekerja di dunia digital marketing. Nah, lalu di sini ada produk-produk dari bisnis yang kami tawarkan. Nah, jadi bisa dilihat ya kalau di sini terbagi menjadi tiga warna, yaitu warna putih, lalu warna biru dan juga warna hitam. Nah, ini tuh bukan hanya sekedar untuk estetika, melainkan untuk menjelaskan dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi untuk yang warna putih ini yang terdiri dari copywriting, content marketing, digital ads sampai dengan e-commerce ini adalah untuk mereka yang mengambil kelas beginner. Sedangkan untuk yang warna biru tua di sini mulai dari music promotion, affiliate marketing hingga dengan podcast marketing itu untuk businessman. Sedangkan untuk yang warna hitam mulai dari CRM, landing page, public relation sampai dengan digital marketing management itu untuk mereka profesional yang bekerja di bidang digital marketing. Nah, lalu kami mencoba menerapkan beberapa materi yang sudah dijelaskan di mata kuliah wirausaha, salah satunya adalah etika wirausaha. Lalu dari materi tersebut kami mengimplementasikan kepada bisnis yang telah kami susun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa etika wirausaha itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mikro dan makro. Nah, mikro itu yang pertama memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Yang kedua, memiliki budaya kerja yang adil, inklusif, dan menghormati dalam hubungan antar karyawan dan tim. Sedangkan untuk makro, yang pertama itu memperlakukan data pelanggan dengan etika, termasuk pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data yang jelas dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, berkontribusi pada komunitas atau masyarakat sekitar melalui dukungan pada program pendidikan. Nah, untuk bagian dua, bisnis analisis ini bisa dijelaskan oleh rekan saya, Noval. Oke, berikutnya kita masuk ke tahap bisnis analisis. Di sini ada tiga bisnis analisis. Yang pertama itu ada BMC analisis, yang mana di dalam BMC analisis ini terdiri dari customer segments, lalu value proposition, channels, customer relation, revenue streams, key research, key activities, key partners, dan cost structure. Lalu berikutnya ada tahapan design thinking. Design thinking ini merupakan tahapan yang terdiri dari empat turunan, yaitu empathis, define, ideate, dan prototype. Lalu yang terakhir ada task analysis atau biasa kita kenal dengan SWOT, yang ini merupakan trait, opportunity, weakness, dan strength. Yang mana trait ini merupakan ancaman dalam sebuah bisnis yang sedang kita jalani, lalu opportunity ini adalah peluang, lalu weakness ini adalah kelemahan, strength merupakan kelebihan dari bisnis yang sedang kita jalani. Boleh di next. Berikutnya kita masuk ke tahap bisnis model canvas dari Digimara Academy. Di sini ada 9 unsur. Yang pertama ada customer segment. Customer segment ini merupakan target dari segmentasi pasar, yang mana customer segment dari Digimar Academy ini yang pertama adalah pelaku usaha pemula individu atau pemilik bisnis yang rentan usianya di kisaran 25 hingga 35 tahun dan yang baru memulai dalam digital marketing. Lalu pemilik bisnis skala menengah atau pemilik bisnis yang berusia di rentan usia 35 hingga 45 tahun dengan pengalaman dalam pemasaran digital. Lalu yang ketiga, profesional pemasaran yang berada di rentan usia 25 hingga 45 tahun yang ingin mendevelop skill diri dalam digital marketing. Dan yang keempat, mahasiswa berusia
18 hingga 24 tahun yang tertarik mempelajari digital marketing sebagai bagian dari studi mereka atau untuk mempersiapkan karir di masa depan. Lalu berikutnya ada value proposition. Value proposition ini merupakan keunggulan dalam produk yang kami tawarkan dibandingkan dengan produk lainnya. Di sini ada 3 value proposition yang bisa kami tawarkan. Yang pertama ada mentoring class, lalu consulting, serta yang ketiga ada artikel. Mentoring class ini menawarkan kelas mentoring yang diberikan langsung oleh praktisi ahli dalam industri digital marketing. Lalu consulting ini merupakan layanan konsultasi pribadi kepada pelanggan di mana mereka dapat berdiskusi secara langsung dengan ahli untuk merancang strategi pemasaran digital yang efektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis mereka. Lalu artikel ini menyediakan artikel yang berkualitas tentang tren terkini, lalu praktik terbaik dan panduan langkah demi langkah dalam pemasaran digital. Lalu yang ketiga ada customer relationship. Customer relationship ini terkait bagaimana kami menjalin hubungan dengan pelanggan, yang dimana tujuannya untuk mencapai customer loyal. Di sini ada 5 customer relationship. Yang pertama ada layanan pelanggan yang responsif, lalu forum atau komunitas online. Berikutnya ada personalisasi dan rekomendasi, lalu umpan balik dan evaluasi, serta yang terakhir kesempatan magang atau kolaborasi. Berikutnya yang keempat ada channels, di mana kami menjual produk kami melalui media apa saja gitu. Yang pertama kami menggunakan channel aplikasi mobile, lalu berikutnya sosial media, email marketing, serta partnership. Yang kelima, revenue streams. Revenue streams ini terkait dari mana kami mendapatkan pemasukan. Ada 3 sumber pemasukan kami, yang diantaranya adalah biaya pendaftaran, biaya layanan consulting, serta biaya layanan mentoring class. Tahap berikutnya ada key activities. Key activities ini adalah kegiatan produksi apa yang kami lakukan. Di sini ada 5 key activities dari Digimark Academy ini. Yang pertama ada pengembangan kurikulum, lalu berikutnya ada mengembangkan dan memelihara aplikasi, serta rekrutmen instruktur, pelatihan dan pembelajaran, serta pemasaran dan promosi. Berikutnya ada key research, yang mana ini mencakup SDM, peralatan, dan teknologi yang dimiliki. Ada 4 diantaranya, yaitu IT spesialis, PC dengan jaringan internet, videographer, dan editor. Lalu key partners kami, dengan siapa kami bermitra. Tentu di sini kami menggayat media, baik apapun itu, entah konvensional dan digital, lalu sekolah atau universitas, keluarga, serta komunitas. Dan yang terakhir ada cost structure, di mana cost structure ini merupakan komponen yang membentuk HPP atau harga jual. Di antaranya ada gaji karyawan, biaya peralatan, serta biaya layanan internet. Boleh di next. Berikutnya ada TOWS analysis atau analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Tentu dari strength dari Digimark Academy ini diantaranya full online training, yang mana dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan harga terjangkau, serta mentor berpengalaman. Lalu banyak juga subjek untuk dijelajahi dan kelas dibagi berdasarkan pengalaman pengguna. Kelemahan dari bisnis digital Digimark Academy ini diantaranya yaitu banyak pesaing perusahaan serta banyak pengguna hanya menginginkan kursus gratis. Adapun opportunity dari Digimark Academy ini, diantaranya industri pemasaran digital akan semakin berkembang di masa depan, sehingga tentu pelatihan terkait digital marketing ini sangat dibutuhkan. Lalu terkait dengan warga negara Indonesia yang jumlahnya besar, serta kebutuhan pemasaran digital tersedia di mana-mana. Dan yang terakhir mengenai trade, persaingan ketat dalam industri pemasaran digital di masa depan, serta tingkat pengembangan teknologi tinggi dan kondisi ekonomi yang cenderung tidak stabil. Di next.
Dan yang terakhir, the final thoughts analysis bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Arya. Oke, baik untuk the final dari tes analisis sendiri dan untuk SO strateginya, yang pertama itu menjaga kualitas mentor dalam hal pengetahuan dan pengalaman, lalu meningkatkan kualitas bootcamp itu sendiri. Ketiga, mengembangkan kolaborasi baru dengan perusahaan lain atau platform pendidikan. Dan yang keempat adalah mengundang investor baru untuk berinvestasi di perusahaan. Sedangkan untuk weakness opportunity strateginya, yang pertama itu implementasi program marketing, lalu improve finance management system, dan untuk S40 strateginya yaitu mempertahankan harga bootcamp pada tingkat yang terjangkau agar perusahaan bisa menang dalam perang harga. Dan untuk W40 strateginya sendiri yaitu melakukan kampanye pemasaran yang menarik untuk menarik minat pengguna baru. Oke, selanjutnya di sini ada analisis yang ketiga yaitu design thinking. Yang pertama itu terkait dari emphasis sendiri. Who are the user we are emphasis with? Yang pertama dari students, mahasiswa dan siswa sekolah menengah yang sedang mempelajari informasi digital. Lalu yang kedua itu ada ordinary people, yaitu siapa orang dengan latar belakang apapun, siapapun yang ingin belajar di bidang marketing. Lalu ada teacher, yaitu guru yang mengajar atau tidak mengajar pemasaran digital, dipersilakan juga. Lalu ada profesional, yaitu di bidang marketing sejati yang ingin mengupgrade diri mereka. Lalu selanjutnya ada business owner, ada CEO, jiwa direksi, dan manajer yang ingin menerapkan pemasaran digital ke dalam bisnis mereka. Dan juga ada employees, yaitu karyawan dari setiap perusahaan yang ingin untuk mempelajari keterampilan dalam bidang pemasaran digital. Lalu dalam tahapan design thinking yang kedua yaitu ada define. Define the user needs and problem. Yang pertama dari student sendiri, yaitu siswa perguruan tinggi dan sekolah menengah perlu mendapatkan gelar yang bagus dalam mata pelajaran pemasaran digital. Lalu untuk ordinary people sendiri, yaitu orang awam, ingin belajar digital marketing dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu selanjutnya, untuk teacher sendiri, guru perlu meningkatkan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka ajarkan. Untuk profesional yang meningkatkan gaji mereka dengan berinvestasi dalam keterampilan mereka, khususnya dalam bidang digital marketing. Lalu untuk business owner sendiri, pemilik bisnis ingin meningkatkan bisnisnya dengan menerapkan pemasaran digital ke dalam bisnis mereka. Lalu untuk employees, karyawan ingin menaikkan gaji mereka atau bekerja di perusahaan yang lebih baik dengan keterampilan pemasaran digital yang mereka miliki. Lalu untuk tahapan yang ketiga dari design thinking, sebentar. Lalu tahapan ketiga dari design thinking itu ada engage dengan identify solution of user problem assessment. Oke, sebentar. Oke, untuk digital marketing bootcamp, yang pertama itu mudah dimengerti, lalu praktis, terjangkau, lengkap, terperinci, terpercaya, bersertifikat, dan tersedia untuk semua jenis orang. Bootcamp ini mengatasi problem dari students, ordinary people, teacher, profesional, business owner, dan juga employees. Lalu selanjutnya dari tahapan design thinking, yaitu tahapan prototype. Saya akan menjelaskan prototype dari gimana akan menjelaskan sebenarnya. Oke, jadi ini tampilan dari prototype dari aplikasi di Digital Academy sendiri. Ini ada tampilan awalnya. Dan setelah itu para pengguna akan diperkenalkan terlebih dahulu mengenai fitur-fitur dari Digital Academy. Kemudian fitur utamanya ada learning class, ada consulting, dan juga ada tour. Dan setelah itu pengguna akan melakukan sign up atau sign in melalui dokumen Google Facebook atau Twitter mereka. Dan setelah login, para pengguna akan diarahkan ke dashboard. Nah, di situ ada tampilan mengenai saldo mereka, status member mereka, dan ada juga banner yang mana banner ini merupakan promo-promo yang sudah didapatkan di mereka lagi. Ada juga icon-icon mengenai kelas-kelas yang bisa dihadiri atau ditonton oleh para pengguna. Juga ada highlight dari artikel, ada highlight dari mentoring class yang paling populer digunakan oleh pengguna, dan juga ada consulting sendiri. Teks dari artikel, ada teks artikel, ada artikel-artikel mengenai digital marketing ataupun konten marketingnya sendiri, dan pengguna juga dapat menambahkan artikel apabila mereka ingin membuat artikel mengenai digital marketing. Oke. Dan pada bagian fitur dari My Classes, para pengguna dapat memilih kelas yang ingin mereka
pelajari, ada copywriting, analitik, marketing, SEO, dan sebagainya. Dan nanti Alhamdulillah akan diarahkan pada overview, dan juga mereka bisa menonton video-video yang gratis, dan untuk live mentoring session sendiri itu berbayar, dan para pengguna juga bisa menggunakan fitur consulting untuk konsultasi mengenai digital marketing untuk bisnis mereka ataupun untuk pelajaran yang ingin mereka pelajari. Dan ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Mereka juga dapat memilih topik-topik yang mereka inginkan seperti rating, content marketing, dan sebagainya. Dan bagian profil akan menampilkan profil dari para pengguna, riwayat transaksi, mereka bagaimana, ataupun sampel sendiri. Lalu bagaimana apabila para pengguna ingin mengikuti live mentoring session? Para pengguna diperlukan untuk membayar biaya langganan sekitar 100.000 per bulan, di mana ada langganan beginner, businessman, dan juga profesional. Artinya para pengguna akan diarahkan untuk mulai berlangganan dan akan menggunakan metode pembayaran sendiri, sesuai UPO apapun menggunakan virtual account sendiri. Dan setelah pembayaran, pengguna akan sukses dan akan diarahkan kembali untuk menuju phase dari mentoring kelas sendiri. Setelah itu, pengguna dapat bergabung ke dalam mentoring melalui platform Zoom Meeting. Mungkin untuk prototipe dari desain pengguna sendiri sampai ditutup. Boleh dikembalikan kepada teknik Ustaz. Oke, itu dia presentasi dari kami mengenai bisnis plan dari Jirimar Academy. Semoga yang telah kami sampaikan kedepannya bisa membantu para marketers untuk mengupdate diri dan juga semua kalangan lain. Sekian dari presentasi dari kami, kelompok 4 kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.